Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala alam. Gejala alam dibagi menjadi dua, yaitu gejala alam abiotik dan gejala alam biotik. Gejala alam biotik dan abiotik ini sering sekali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Gejala alam abiotik merupakan suatu keadaan lingkungan sekitar kita yang disebabkan oleh keadaan benda yang tak hidup. Sedangkan gejala alam biotik merupakan suatu keadaan di mana keadaan tersebut disebabkan oleh makhluk hidup. Beberapa contoh gejala alam biotik yaitu meningkatnya jumlah enceng gondok dikarenakan penggunaan pupuk buatan yang berlebihan di lahan pertanian, seperti sawah. Melalui aliran air, pupuk buatan itu masuk ke dalam danau, kolam, waduk, atau sungai sehingga menyebabkan perairan tersebut kaya akan zat-zat yang dibutuhkan tumbuhan. Selain adanya pupuk organik juga dapat menyebabkan berlimpahnya zat-zat mineral yang dibutuhkan tumbuhan enceng gondok. Meningkatnya jumlah enceng gondok ini merupakan contoh gejala alam biotik. Selanjutnya, contoh gejala alam abiotik. Pada musim kemarau, di negara kita sering terjadi kebakaran hutan, lahan perkebunan, atau lahan pertanian. Kebakaran ini umumnya disebabkan oleh ulah manusia yang tidak bertanggung jawab, lalu menyebabkan kebakaran hutan, lahan perkebunan, dan lahan pertanian akan menyebabkan asap. Asap tersebut merupakan komponen abiotik. Selanjutnya yaitu gejala alam di Indonesia. Macam-macam gejala alam di Indonesia. Yang pertama yaitu gempa bumi. Gempa bumi bisa datang kapan saja tanpa kita ketahui. Ini merupakan salah satu kejadian alam. Gempa bumi disebabkan oleh aktivitas gunung berapi yang dinamakan gempa vulkanik dan juga bisa disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi yaitu gempa tektonik. Gempa bumi sangat merugikan masyarakat karena bisa menyebabkan kerusakan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2004 di Aceh dengan kekuatan 9,3 skala Richter. Yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus sangat berbahaya sekali bagi kita. Saat meletus, gunung akan mengeluarkan cairan panas dari perut bumi yang disebut dengan lava, kemudian mengeluarkan batu-batu besar dan kerikil. Kerikil tersebut disebut dengan lapi. Bahkan abu halus dari gunung meletus tersebut bisa bertebaran dan dapat memusnahkan makhluk hidup yang dilewatinya. Ini terjadi di Jogja pada tanggal 26 Oktober 2010. Kemudian yang ketiga yaitu banjir. Banyak sekali daerah yang terkena banjir di Indonesia. Bahkan ibu kota pun sangat rawan banjir. Banjir dapat mengganggu daerah-daerah yang dilaluinya. Penyebab banjir antara lain hujan secara terus-menerus, kebiasaan membuang sampah yang sembarangan, lalu dapat menyumbat aliran air dan sedikit lahan hutan. Pernah terjadi di Jakarta pada tahun 2020, sehingga menyebabkan rusaknya 495 jalan akibat banjir. Yang keempat, kekurangan air bersih. Di Indonesia masih banyak sekali yang kekurangan air bersih. Ini sangat mengancam kehidupan masyarakat. Jika persediaan air berkurang, maka aktivitas pun akan terhambat. Antara lain, aktivitas seperti memasak, minum, mencuci, dan mandi itu akan sangat terasa sulit. Hal ini terjadi pada Agustus 2018. Sejumlah kabupaten di 8 provinsi mengalami kekeringan seperti di Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Jawa Timur, Daerah Istimewa Jogja, Banten, NTT, dan juga Lampung. Yang kelima yaitu tanah longsor. Tanah longsor atau sering disebut dengan pergerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Hal ini terjadi di pemukiman warga di kaki lereng pada 31 Desember 2018 di Sukabumi, Jawa Barat. Yang keenam, tsunami.
Tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Hal ini terjadi pada 22 Desember 2018, yaitu terjadinya tsunami disebabkan oleh letusan anak Krakatau di Selat Sunda dan menghantam daerah pesisir Banten, Lampung, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratu Ayun, NIM T 2019-4132. Di sini saya akan menjelaskan tentang bencana alam yang ada di Indonesia dan cara mengatasi atau menghadapinya. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh pergeseran kerak atau lempeng bumi. Gempa bumi tidak dapat diprediksi. Cara mengatasinya, yang pertama, lindungi kepala dari reruntuhan dengan menggunakan helm, bantal, dan lain sebagainya. Yang kedua, hindari penggunaan lift. Yang ketiga, jaga pernafasan. Yang keempat, jangan sia-siakan tenaga dengan berteriak. Yang kelima, beri tanda seperti menyelipkan pakaian, dompet, jam tangan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ketika kondisi sudah aman, beri bantuan. Bencana alam yang kedua, gunung meletus. Gunung meletus adalah peristiwa yang terjadi akibat aktivitas magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang berkekuatan tinggi. Cara menghadapinya, yang pertama, tinggalkan rumah. Yang kedua, evakuasi diri di tempat pengungsian. Yang ketiga, ketika di dalam rumah dan tidak sempat mengevakuasi diri, tutup jendela, pintu, maupun lubang yang ada di rumah dengan rapat agar gas vulkanik tidak masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, menggunakan celana panjang, baju kemeja panjang, dan menggunakan masker. Bencana alam yang ketiga yakni banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Biasanya disebabkan oleh air sungai yang meluap di sekitar lingkungan akibat curah hujan yang tinggi. Cara menghadapinya yakni yang pertama, tidak menebang pohon atau menebang hutan secara sembarangan. Karena ketika pohon ditebang, maka akar tidak dapat menyerap air secara maksimal. Yang kedua, penanaman tumbuh-tumbuhan berakar kuat seperti bambu, akar wangi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membangun dan membuat saluran air hujan. Yang keempat, tidak membangun rumah di sekitar perairan sungai karena rawan terjadinya banjir. Yang selanjutnya, membangun tembok penahan tanggul. Yang terakhir yakni tidak membuang sampah sembarangan. Karena ketika membuang sampah sembarangan, maka akan berpotensi menghasilkan atau membuat banjir ketika terjadi curah hujan yang tinggi. Bencana alam yang keempat adalah tsunami. Tsunami adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Cara mengatasinya, sebelum terjadi tsunami, pasti akan terjadi gempa bumi yang besar dengan disertai suara gemuruh yang berasal dari laut. Ketika terdengar suara gemuruh dari laut, segera berkemas dan menghindari atau menjauhi lokasi pantai atau laut. Yang kedua,
ikuti petunjuk dari petugas pemerintah. Yang ketiga, persiapkan alat pribadi jika perlu seperti obat-obatan. Bencana alam yang kelima adalah kemarau. Kemarau terjadi karena adanya pergantian musim yang disebabkan atau terjadi karena banyaknya curah hujan, pergantian musim. Cara menghadapinya, yang pertama, membuat waduk sebagai persediaan air ketika terjadi kemarau yang berkepanjangan. Yang kedua, membuat hujan buatan untuk daerah yang sangat kering. Yang ketiga, melakukan diversifikasi tanaman bagi petani. Misalkan petani menanam padi, tetapi ketika kemarau terjadi, petani memutar otak dengan menanam tanaman palawija, karena tanaman palawija cepat panen dan tidak memerlukan persediaan air yang cukup banyak. Yang keenam dan yang terakhir yakni tanah longsor. Tanah longsor adalah pergerakan tanah dalam jumlah besar secara tiba-tiba yang umumnya terjadi di daerah yang terjal dengan kondisi tanah yang rapuh. Cara menghadapinya, yang pertama, menanam tumbuh-tumbuhan berakar kuat seperti bambu, akar wangi, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan menebang pohon di lereng. Yang ketiga, jangan membangun rumah di bawah tebing karena berpotensi rawan longsor. Yang ketiga, ketika terdapat retakan yang ada di tanah, segera rapatkan agar tidak kemasukan air sehingga berpotensi tanah longsor. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.